Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Tan Yun mengendalikan menara suci yang indah, yang tingginya 30 kaki, dan segera, dalam satu pemikiran, membuka gerbang lantai 2. Setelah Tan Yun masuk, dia melihat sekeliling, tetapi melihat alur dengan diameter 1 kaki di tengah menara lantai 2. Alur adalah transformasi roh. Anda hanya perlu memasukkan batu roh terbaik ke dalamnya untuk membuka ruang dan waktu independen di menara lantai 2. Membuka lantai 2 selama 1 hari membutuhkan 50.000 batu roh kelas atas. Dengan kecepatan keratua, dibutuhkan setengah tahun untuk mencapai istana jiwa. Setelah jalan rahasia, cincin Tan Yun Qiankun sering berkedip, dan 9 juta batu spiritual berkualitas tinggi mengalir keluar seperti air terjun dari cincin Qiankun dan dituangkan ke dalam susunan transformasi roh. Segera, kekuatan ruang dan waktu di menara lantai 2 terjalin, membentuk ruang dan waktu independen dalam kegoyahan. Suatu hari di luar, Januari di menara lantai 2. Tan Yun membuka menara suci selama setengah tahun, jadi waktu yang dia habiskan untuk berlatih di menara lantai 2 adalah 15 tahun penuh. Saat kekuatan spiritual di batu roh kelas atas diambil dari Lingling Arai, semburan aura kuat melonjak keluar dari Lingling Arai, melanda Tan Yun. Tan Yun duduk bersila dan berkomunikasi dengan kera iblis pembunuh surga, dan berkata, "Kera tua, terakhir kali saya pergi ke Istana Abadi Jiwa, Anda berada di kantong binatang jiwa. Apakah Anda masih ingat lokasi Istana Abadi Jiwa?" "Tuan, saya ingat itu." Suara hormat dari pembunuh iblis terdengar dari benak Tan Yun. "Tuan, Anda dapat mundur dengan tenang, dan saya akan memberitahu Anda ketika Anda mencapai Istana Abadi." Petik 2. Ya, Tan Yun mengangguk dan menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng. Saat tangan tercetak di dada, energi spiritual yang melonjak dari arah spiritual tiba-tiba mengalir ke kolam spiritual Tan Yun. Waktu seperti panah, di dalam menara suci yang indah, selama 6 tahun penuh, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang 5 lapis alam jiwa ilahi. Dia mulai melahap semakin banyak, energi spiritual di menara menghantam dunia. Setelah energi spiritual mengalir deras ke kolam spiritualnya, itu dengan cepat berubah menjadi tetesan cairan spiritual keemasan pucat, seperti tetesan hujan emas, yang terus-menerus menetes di kolam spiritual. Dengan cairan spiritual emas, itu tersebar di kolam spiritual seluas 400 meter persegi. Setelah setengah tahun, kolam spiritual sudah diisi dengan cairan spiritual keemasan pucat, menenggelamkan 4 roh Hongmeng dan 6 jiwa janin Hongmeng duduk bersila. Pergi dengan. Dalam benak Tan Yun, jiwa janin Hongmeng kelima di kolam spiritual melayang dalam cairan spiritual, dan jatuh ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Detik berikutnya, jiwa janin Hongmeng melayang dan berdiri di dunia luas Hongmeng, dan kemudian, seperti meteor emas, melintasi kekosongan Hongmeng, pompa. Jatuh ke lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah. Segera, di lautan luas cairan ilahi Hongmeng, dengan jiwa janin Hongmeng sebagai pusatnya, pusaran besar terbentuk. Jiwa janin Hongmeng yang berada di tengah pusaran, ketika ekspresinya menyakitkan, 3 jiwa dan 7 jiwa terpisah dari bagian atas kepala, bergegas keluar dari pusaran, dan melayang di atas jiwa Hongmeng. Tiba-tiba, rasa sakit yang kuat mengamuk di tubuh dan pikiran Tan Yun, tetapi tubuh jiwa janin Hongmeng di pusaran air runtuh inci demi inci. Tan Yun menggertakkan giginya, diam-diam menderita karena kehancuran jiwa janin Hongmeng. Setelah beberapa napas, ketika jiwa janin Hongmeng di pusaran benar-benar berubah menjadi ketiadaan, pusat pusaran dipadatkan dari cairan surgawi Hongmeng menjadi jiwa janin Hongmeng cair. Pengorbanan. Tan Yun mengendalikan jiwa janin Hongmeng cair, naik dari pusaran ke langit, melayang di langit di atas lautan luas cairan surgawi Hongmeng, dan kemudian, jiwa janin Hongmeng cair perlahan memadat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat dipadatkan, organ internal, 6 organ internal, dan 8 saluran meridian aneh secara bertahap muncul di jiwa janin Hongmeng. 8 bulan kemudian, jiwa janin Hongmeng benar-benar mengeras, seperti boneka tak bernyawa, tergantung di dunia Hongmeng. Jiwa kembali hidup, jiwa Hongmeng kental. Tan Yun menghela nafas, dan segera, 3 jiwa dan 7 jiwa yang melayang di atas cairan ilahi Hongmeng berubah menjadi 7 sinar cahaya dan menembus ke kepala jiwa janin Hongmeng. Kemudian, jiwa janin Hongmeng yang tampak kusam menembakkan 2 tatapan seperti Hongmeng di matanya. Itu berarti jiwa Hongmeng kelima telah dibentuk kembali.
Semangat Hongmeng kembali. Dalam benak Tan Yun, roh Hongmeng di dunia Hongmeng menghilang, dan segera terbang keluar dari hati Hongmeng di kolam Tan Yunling, duduk bersila dengan 4 roh Hongmeng lainnya. Pada saat ini, itu berarti bahwa Tan Yun membutuhkan waktu 6 tahun 8 bulan untuk memasuki tahap kelima dari alam jiwa ilahi. Saat ranah meningkat, setiap kali akan ditingkatkan di masa depan, itu akan memakan waktu lebih lama. Tan Yun tidak segera mengolah tubuh Tuan Hongmeng, dia kemudian memilih untuk mundur dan berlari ke alam. Tahun-tahun berlalu, dan 8 tahun 4 bulan berlalu di Menara Suci. Suara Tan Yun terdengar di benaknya, "Tuan, Anda akan berada di gerbang Istana Sen Hunxian dalam 100.000 mil lagi. Keratua, saya baru saja menyentuh 6 penghalang alam jiwa ilahi. Sekarang saya akan mundur. Anda membawa saya dan segera menemukan tempat tersembunyi di pegunungan dan menyembunyikannya." Mendengar kata-kata itu, kera iblis menukik ke langit dan terbang di antara pegunungan yang luas dan megah. Kera iblis pembunuh surga memegang menara suci yang indah dan memasuki hutan yang menutupi langit dan matahari. Setelah meletakkan menara suci yang indah ke dalam hutan, ia memegang tongkat besar, berbaring di tanah dengan kaki erlang, menyenandungkan lagu yang buruk, dan menjaga Tan Yun. Di luar waktu, 12 hari kemudian. Gerbang lantai 2 dari menara suci tertinggi yang indah dibuka, dan Tan Yun melangkah keluar dari gerbang dengan senyuman seperti angin musim semi dan menyapu tanah. Dia baru saja memasuki tahap ke-6 dari alam jiwa ilahi. Adapun tubuh Tyrant Hongmeng, dia menyela untuk meninggalkan istana abadi jiwa ilahi. Dalam perjalanan kembali ke sekte, dia berlatih tubuh tiran. Dalam isyarat itu, menara suci Linglong berubah menjadi cahaya putih, mengambil cincin alam semesta di antara jari-jarinya. Heaven Killing Demon Ape melompat, berbalik di udara, dan berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut. "Selamat, guru telah dipromosikan ke tingkat ke-6 alam jiwa ilahi." Petik 2. Tan Yun meminta kera iblis pembunuh surga untuk bangun. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, murid kera iblis pembunuh surga menunjukkan kilau haus darah. "Tuan, 100.000 mil di barat, ada seorang lelaki tua di alam jiwa suci, dengan alam jiwa ilahi yang agung. Kesempurnaan. Pria parubaya, datang ke arah kita. Menilai dari kostumnya adalah orang-orang dari Xianzong abadi. Tuan, apakah Anda ingin saya membunuh mereka nanti?" Petik 2. Tan Yun mengangkat alisnya, dan berkata sambil berpikir, bertindak secara kebetulan. Setelah itu, kera iblis pembunuh surga dan Tan Yun bersembunyi di rerumputan lebat. Setelah 1,5 jam, di langit, suara diskusi datang dari jauh ke dekat. Ketika Tan Yun mendengar isi percakapan, dia sangat marah. Penuh amarah, "Aku ingin meledakkan dadaku. Diakenku, istri tuan muda masa depan kita benar-benar terlalu sulit untuk dilayani. Dia tidak puas dengan apa yang diberikan tuan muda. Oh, ya, kali ini tuan muda, mari kita beri kami bingsu mendalam 1000 tahun. Orang tua itu memperkirakan bahwa istri tuan muda masih tidak menyukainya. Dari sudut pandang orang tua, istri tuan muda benar-benar tidak menyukai tuan muda kita. Tidak, Diakon Tuan. Meskipun Nangong Yukingui adalah putri tertua dari dinasti Nangong, tuan muda kita adalah penguasa masa depan sekte kita, dan dia lebih dari cukup untuk menemaninya." Petik 2. Yah, itu wajar. Bagaimanapun, Nangong Yukin juga seorang gadis kecil, dan tidak akan ditaklukkan oleh tuan muda kita di masa depan. Hahaha, tapi jujur saja, Nangong Yukin sangat cantik, dan kulitnya lembut. Air bisa menetes. Pada saat ini, seorang penatua berusia 60 tahun di langit tidak berhenti berbicara, dan tiba-tiba ada raungan serak dari hutan di bawah. "Aku akan membunuhmu, Pak Tua." Petik 2. Kera tua, yang kecil hilang, yang tua masih hidup. Di atas hutan, lelaki tua berwajah merah itu makan, tetapi dia tidak menyangka ada musuh yang bersembunyi di hutan di bawah. Pada saat ini, beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi di hutan hancur berkeping-keping, dengan sisa cabang dan daun tumbang beterbangan ke segala arah. Keras kikiler setinggi 500 meter bergegas keluar dari hutan dengan tendangan voli, memegang kegelapan sepanjang 600 meter di tangan kanannya. Tongkat besar, dengan kekosongan yang runtuh, menghantam lelaki tua itu. Pada saat yang sama, telapak tangan kiri yang ditutupi dengan rambut ungu dan hitam panjang dari Heaven Killing Demon Ape mencubit murid Divine Soul Realm Dzogchen di tangannya seperti kilat. "Ah, Tuan Diakon, selamatkan aku." Teriakan minta tolong murid itu tiba-tiba berhenti,
dan dia dicubit sampai mati oleh kera iblis pembunuh surga, dan 10 dewa dan jiwa juga dimusnahkan. Penatua berusia 60 tahun itu menatap tongkat raksasa hitam yang dia hancurkan, lalu memandang kera iblis pembunuh surga, dan meraung dengan tajam, "Saya khawatir Anda tidak akan dapat membuat hewan tier 5 yang baru lahir." Tanda tanya. "Saya akan mati." Ribuan kaki di langit bergetar dan retak, dan lelaki tua itu mengayunkan tangan kanannya ke arah tongkat besar yang meledak ke bawah. Tiba-tiba, cahaya pedang bertenaga guntur sepanjang 1000 meter, cemerlang dan mendominasi menghantam bagian bawah ke atas. Tongkat yang bagus. Orang tua itu benar-benar ketakutan ketika dia melihat kera iblis sulung tier 5 yang tiba-tiba muncul, tetapi jiwa gunturnya yang sombong dapat mengalahkan kera iblis ini. Tapi kemudian, dia tahu kekuatannya, betapa rentannya dia di bawah pukulan kera iblis. Saat cahaya pedang dari kekuatan petir menabrak batang raksasa yang gelap, itu hancur berantakan. "Tidak, mengapa kamu begitu kuat, kakek kera, selamatkan hidupmu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku adalah Diaken dari Xianzong abadi. Status saya tidak rendah, saya masih pria merah besar di sebelah Tuan Muda, Anda tidak dapat membunuh saya." Orang tua itu ketakutan, dan ketika dia mundur di udara untuk memohon belas kasihan, kera iblis pembunuh langit 500 zang langsung menyusut ke ketinggian 1 orang, dan tongkat raksasa 600 zang di tangannya menyusut. Kecepatan cahaya, Heaven Killer AP mendekat, melambaikan tangan kanannya, dan tongkat hitam itu mengenai kaki kanan lelaki tua itu di udara. Ledakan. Petik 2. Dalam suara retakan tulang yang jelas, seluruh kaki kanan lelaki tua itu meledak, dan kabut darah memenuhi kaki kiri lelaki tua itu. "Ah! Kakiku!" Dalam teriakan serak lelaki tua itu, taring kera pembantai langit dengan keras berkata, "Keluar dari sini." Dengan sapuan tongkatnya, bahu kanan lelaki tua itu meledak. Di bawah dampak yang kuat, lelaki tua yang kehilangan tangan dan kakinya menabrak hutan seperti bola meriam. Daun-daun yang jatuh-jatuh, dan lelaki tua itu menyemprotkan darah ke seluruh tubuh, menabrak hutan. Kera iblis pembunuh surga turun dari langit dan muncul di samping lelaki tua itu. Dia melambaikan tongkat hitam ke kepala lelaki tua itu, "Diam padaku, mulai sekarang, kamu tidak dapat berbicara tanpa perintah tuanku, jika tidak, aku akan membiarkan kepalamu mekar." Petik 2. Orang tua itu menggigil ketakutan dan sering mengangguk, mengungkapkan pengertiannya. Pada saat yang sama, dia panik, berpikir bahwa orang yang disebut tuan oleh kera iblis seperti itu pastilah orang yang kuat. Seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh ke samping. Ketika dia melihat mata merah Tan Yun dan niat membunuh yang suram memenuhi tubuhnya, dia benar-benar bingung ketika dia berjalan ke arahnya. Tan Yun tidak mengenal lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu bertemu dengan Tan Yun ketika dia pergi ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam persidangan Tanah Abadi. Orang tua itu sangat bingung. Bukankah Tan Yun di Huangfu Shengzong yang jauh? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Tan Yun hanyalah lapisan ke-6 dari alam jiwa. Bagaimana mungkin memiliki preman super di tahap awal tier 5? Juga, dia ingat dengan jelas bahwa ketika Tan Yun berpartisipasi dalam uji coba Tanah Abadi lebih dari 10 tahun yang lalu, dia hanya kesempurnaan agung dari alam jiwa janin. Bagaimana itu bisa melonjak ke tingkat ke-6 dari alam jiwa ilahi hanya dalam beberapa dekade? Dengan tidak mengerti, lelaki tua itu buru-buru turun di depan Tan Yun dan berkata dengan suara gemetar, Tan Yun, tolong jangan bunuh aku." Petik 2. Tan Yun, Sekte Abadi-Abadi kami memang banyak orang yang ingin membunuhmu, tapi aku hanya Diaken kecil, aku tidak membencimu. Ledakan. Tan Yun menendang lelaki tua itu ke tanah dengan kaki kirinya dan menginjak lengan kiri lelaki tua itu. Tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menghancurkan tubuh bagian bawah lelaki tua itu. Ah! Lelaki tua itu terbaring kesakitan, berguling dan meringkuk, wajahnya memerah, seperti udang kering yang dimasak. Retakan. Kaki kiri Tan Yun menghantam lengan kiri lelaki tua itu dengan keras, dan segera menginjak wajah lelaki tua itu, dan berteriak, "Katakan, ada apa dengan Yukin dan Ruyan Chen?" Petik 2. Bagaimana menurutmu Yukin adalah istri tuan mudamu? Orang tua itu tidak peduli bertanya-tanya mengapa Tan Yun sangat marah karena nangong Yukin, tetapi dia masih dengan enggan berkata, "Tan Yun, 1,5 tahun yang lalu, rajaku pergi ke dinasti Suci Nangong untuk melamar pernikahan, dan Tuan Suci Nangong menyetujui pernikahan itu." Petik 2. Apa? Tan Yun mengepalkan tinjunya, "Ayo,
ceritakan semua yang kamu tahu. Iya, pria tua itu berkata dengan jujur, 1,5 tahun yang lalu, penguasa berdaulat saya dan Namong Yukin menikah, dan pernikahan itu dijadwalkan selama 58 tahun. Petik 2. Hanya saja Namong Yukin sepertinya tidak ingin menikahi tuan muda. Setiap kali tuan muda mengirim hadiah, Namong Yukin mundur dan membuangnya. Tan Yun, aku benar-benar tidak tahu tentang yang lain, tolong lepaskan aku. Tan Yun tidak menjawab. Dia memandang kera tua itu dan berkata dengan dingin, bunuh dia. Petik 2. Tan Yun, kamu binatang. Kutukan orang tua itu berhenti, dan dia dipukuli sampai mati oleh kera iblis pembunuh surga. Tan Yun mengambil lelaki tua itu dan cincin Qiankun dari murid Xianzong abadi ke tangannya, mengeluarkan setelan Xianzong abadi dari cincin Qiankun, dan mengenakannya padanya. Kemudian, Tan Yun menemukan kotak batu giok tertutup dari cincin Qiankun milik lelaki tua itu, dan setelah membukanya, dia menemukan bahwa kotak itu berisi tanaman es yang berumur ribuan tahun seukuran kepalan tangan. Manik-manik ini cukup indah, hanya hal biasa untuk menyenangkan para gadis. Ru Yanchen, kamu ingin menikahi Yukin, kamu hanya bisa bermimpi. Setelah Tan Yun menghancurkan bola es mendalam 1000 tahun, dia membiarkan kera iblis pembunuh surga menyelinap ke dalam kantong binatang buas, dan kemudian naik ke udara dan menuju 100.000 mil. Gerbang istana peri di luar jiwa terbang menjauh. Tan Yun ingin mengetahui proses pernikahan antara Yukin dan Ru Yanchen. Setelah lebih dari 1 jam, matahari terbenam mendekati senja. Tan Yun muncul di lautan awan di atas gerbang Senhun Xiangong, dan menemukan bahwa 2 murid dari alam pemurnian jiwa Dzogchen menjaga gerbang. Dia menukik ke bawah, dan terbang dengan mantap di depan monumen raksasa di gerbang. Di monumen sebening kristal, naga dan burung phoenix mengukir 8 karakter raksasa berwarna darah tegak, istana abadi jiwa, pelanggar mati. Tan Yun menundukkan kepalanya dan berjalan menuju 2 orang yang menjaga gerbang. Keduanya menyapa mereka dengan senyuman, ternyata itu adalah rekan Tao dari Eternal Xianzong. Saya tidak tahu bagaimana bisa datang. Suara keduanya tiba-tiba berhenti, tapi Tan Yun yang mengendalikan keduanya setelah menggunakan Magnificent Eye miliknya. Tan Yun menatap salah satu dari mereka dan berkata tanpa ragu, Anda memberitahu orang suci Anda, sebuah keluarga dari Fusing Yue sedang mencarinya dan membiarkannya bertemu di lembah 200.000 mil sebelah barat gerbang gunung. Petik 2. Jika ada yang bertanya tentang ini, kamu tidak boleh mengatakannya, beritahu orang lain bahwa Tuan Muda Ru Yan memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada Yukin. Petik 2. Setelah Anda menyampaikan berita itu kepada orang suci Anda akan menemukan tempat di mana tidak ada yang bisa bunuh diri. Setelah itu, Tan Yun menatap orang lain, kamu juga masuk sekte dan kembali ke tempat kamu berlatih bunuh diri. Petik 2. Setelah keduanya mengangguk dengan ekspresi membosankan, salah satu dari mereka menawarkan token dan membuka pintu alam rahasia. Kemudian, keduanya menginjak pedang terbang bersama-sama dan memasuki alam rahasia jiwa ilahi. Tan Yun tahu bahwa, kecuali Namong Yukin, semua orang di istana Senhun Xian ingin bunuh diri, dan Tan Yun tidak akan bersikap lunak pada musuh, jadi dia membiarkan mereka bunuh diri setelah itu. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun terbang menuju lembah 200.000 mil barat. Alasan memilih jarak yang begitu jauh adalah untuk mencegah kekuatan besar di luar istana Senhun Xian mengintip melalui indera spiritual. Dalam perjalanan ke lembah, Tan Yun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya, dan diam-diam berkata, 1,5 tahun yang lalu, Yukin dan saya berada di kota Wang Yue. Jelas dia tidak tahu tentang pertunangan dengan Ru Yanchen di waktu itu. Sangat mungkin bahwa ini adalah pernikahan Eternal Xianzong, Senhun Xiangong, dan dinasti Suci Namong. Ini adalah tanda untuk berurusan dengan Huang Fusengsong. Bagaimanapun, Yukin tidak bisa menikahi Ru Yanchen. Sialan Ru Yanchen, Sekte Abadi-Abadi Sialan, Istana Dewa Jiwa Ilahi, jika tebakan Lao Su benar, kamu mengambil wanita Lao Su sebagai korban pernikahan, dan Lao Su akan menggali kuburan leluhurmu untukmu. Petik 2. 6 jam kemudian, Hao Yue ada di langit, dan langit penuh bintang. Murid yang menjaga gerbang, menginjak pedang terbang ke bawah di puncak gunung peri dengan pemandangan yang menyenangkan dan negeri dongeng. Ketika murid laki-laki keluar dari aula abadi wanita suci, tanpa ekspresi abnormal, suara marah Zugeyu keluar dari aula peri, Kiner, pernikahan antara Anda dan Tuan Muda Ruyan adalah ayah dan ratu Anda. Saya pribadi sepakat. Sudah selesai,
Kamu tidak dapat mengubahnya jika kamu ingin mengubahnya. Sebagai putri kaisar, kamu harus mengutamakan kehormatan dinasti Nangong. Petik 2. Jika kamu bunuh diri, kamu akan lega. Tapi pernahkah kamu berpikir untuk menjadi seorang guru? Pernahkah kamu memikirkan ayah dan ibumu? Pernahkah kamu memikirkan reputasi istana Senhunsian dan dinasti Nangong? Petik 2. Pada saat itu, Senhunsiangong dan dinasti suci Nangong akan digunakan sebagai bahan tertawaan oleh seluruh dunia. Ini yang kamu katakan untuk gurumu. Pikirkan bagaimana melakukannya sendiri. Jangan biarkan ayah dan ibumu kedinginan. Saat berikutnya, Sugeyu melangkah keluar dari istana peri dengan gusar dan melirik muridnya. Sudah larut, apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Murid itu berlutut dan berkata, laporkan kepada Tuan Istana, Tuan Muda Ruyan memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan murid itu menyampaikan kepada orang suci. Petik 2. Setelah Sugeyu mendengar kata-kata itu, dia tidak banyak bicara, jadi dia terbang dengan marah. Pada saat ini, di kamar kerja di lantai 2, Nangong Yukin, dengan rambut putih, berkata dengan dingin dengan bunga pir di wajahnya, tinggalkan orang suci ini. Orang suci ini tidak ingin mendengar 3 kata Ruyan Chen. Kemudian, sebuah suara dari luar aula menyebar ke aula peri, kembalilah ke orang suci, sebuah keluarga dari Fusing Yue mencari Anda, dan dia ingin Anda bertemu di sebuah lembah 200.000 mil di sebelah barat gerbang gunung. Petik 2. Aku tidak tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan, pergilah untuk orang suci ini. Nangong Yukin, yang dalam keadaan bingung, memerintahkan. Ketika murid di luar kuil mendengar kata-kata itu, dia menginjak pedang terbang dan menembak ke langit. Titik-titik. Di kamar kerja, air mata mengalir di wajah cantik dan fana Nangong Yukin. Ayah dan ratu, selama periode ini, saya bertanya-tanya berkali-kali apakah saya putri kandung Anda. Petik 2. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Jika kamu tidak bertanya apa yang aku pikirkan, itu akan menentukan hidupku. Juga, Duan Changtian secara paksa membongkar aku dan Tan Yun, haruskah kamu tahu? Jika kamu tahu, dan juga menjodohkanku dengan Ruyan Chen, aku benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk memaafkanmu. Nangong Yukin patah hati dan menangis dengan suara rendah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, tubuhnya yang halus bergetar, matanya melebar dengan air mata, dari keluarga Fusing Yue. Petik 2. Dinasti Huangfu, Kota Meteorit, dan Kota Mochizuki, kata kedua dari ketiga nama ini membentuk Fusing Yue. Keluarga, mungkinkah Tan Yun ada di sini? Petik 2. Nangong Yukin menyeka air matanya, rambut putihnya berkibar dari sofa, dan dia keluar dari aula abadi suci sambil bernafas. Nangong Yukin membuka tas binatang roh, dan segera, seberkas cahaya putih terbang keluar dari tas binatang roh dan